Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Untuk pelajaran hari ini kita bahas tentang al-muqabalah, halaman 284. Masih keindahan dari segi makna. Al-muqabalah. Al-muqabalah. Al-muqabalah ini masih mirip dengan tibak. Mirip dengan tibak. Sebagian ulama mengatakan muqabalah itu adalah bagian dari tibak sebagian. Cuma sebagian ulama termasuk pengarang buku kita ini bila membedakan muqabalah satu bab, tibak satu bab itu beda. Walaupun mirip. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan muqabalah ini sama dengan tibak, cuma beda sedikit. Artinya muqabalah bagian dari tibak. Walaupun ulama yang sekarang kita baca, pengarang buku kita ini beliau membedakan tibak satu bab sudah kita lewati, sekarang muqabalah satu bab lagi. Apa arti muqabalah? Secara bahasa muqabalah artinya berhadapan atau tatap muka. Itu muqabalah. Makanya ada ujian muqabalah istilahnya itulah. Bahasa kita sapahe atau wawancara. Muqabalah ini termasuk keindahan dari segi makna. Apa aja ta'rifnya? Lihat kaidahnya halaman 285. Apa itu muqabalah? Al-muqabalatu ayyu'ta bimaknayaini au aksara. Muqabalah adalah didatangkan dua makna atau lafaz yang memiliki dua makna. Didatangkan dua makna atau lebih, bisa tiga atau selebihnya, paling kurang dua makna. Summa yu'ta bima yuqabalu dzalik ala tartib, kemudian didatangkan yang berlawanan dengan itu semua dengan bersusun. Kemudian didatangkan yang berlawanan dengan itu dengan tersusun, itu muqabalah. Jadi pertama dulu maknanya berlawanan. Kemudian paling kurang dua dan selebihnya. Kemudian didatangkan yang bertentangan maknanya dengan yang demikian itu. Misalnya dua kalimat atau tiga misalnya. Bikin lagi kalimat yang tiga lagi yang berlawanan. Berlawanannya bersusun. Pertama lawannya pertama juga. Kedua berlawanan kedua. Ketiga dengan ketiga juga. Ini kan namanya muqabalah. Jadi ada sedikit al-i'ramanya. Kalau tibak kan yang penting berlawanan di mana aja letaknya, baik dekat maupun jauh, yang penting berlawanan, itu namanya tibak. Kalau muqabalah berlawanan juga, cuma ada aturannya. Ada aturannya. Paling kurang dua kata atau lebih, tiga lah. Datangkan lagi yang berlawanan, tiga juga. Kalau dua, dua juga. Cuma berlawanannya secara bersusun. Pertama lawannya pertama juga. Kedua, dua, tiga, ketiga juga. Ya kan? Ini adalah namanya muqabalah, ada seninya. Misalnya dalam Quran, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan sungguh Allah tempatkan dalam surga na'im. Dan orang-orang yang berbuat kedurhakaan sungguh Allah tempatkan dalam surga neraka jahim. Ini kan sungguhnya orang berbuat kebajikan Allah tempatkan dalam surga na'im, namanya surga. Dan sungguhnya orang-orang yang berbuat kedurhakaan al-fujjar lafi jahim, sungguh Allah tempatkan dalam neraka jahim. Ini kan berlawanan, na'im abrar dengan fujjar, na'im dengan jahim, ini dua contohnya. Itulah muqabalah. Ya. Jadi beda aja dengan tibak, ada sama ada beda. Samanya adalah sama-sama berlawanan maknanya. Bersama. Kalau berbedanya tibak satu-satu aja. Kalau muqabalah paling kurang dua atau lebih. Kemudian kalau muqabalah letaknya ada menentu, bisa berdekatan, bisa berjauhan. Kalau tibak harus bersusun. Bukan balah, harus bersusun. Jadi tadi kalau tibak cuma jadi sama-sama misalnya berlawanan, ini kesamaannya antara tibak dengan muqabalah. Kalau perbedaannya tibak adalah satu-satu aja. Kalau muqabalah paling kurang dua atau lebih. Kemudian kalau tibak letaknya kada menentu, bisa berdekatan, bisa berjauhan. Kalau muqabalah harus bersusun. Itu muqabalah. Ya, ini dalam Quran banyak sekali, itu dalam Quran. Dalam Quran banyak. Dalam hadis juga banyak muqabalah ini. Sekarang kita lihat contoh di
Jadi kaidahnya tadi al muqabalatu ayu'ta bi makna ya ini aw aksara. Muqabalah adalah ditetangkan dua makna atau lafaz yang mengandung dua makna atau lebih. Kemudian dia tetangkan yang berlawanan dengan itu semua dengan bersusun. Itulah muqabalah. Contoh kita lihat al-amsilah. Qala sallallahu alaihi wasallam lil ansar. Nabi bersabda kepada kaum Ansar. Ini pertama-tama Islam di Madinah. Wajar kan? Nabi melihat ada sedikit kesenjangan, walaupun luar biasa persatuan mereka, luar biasa iman mereka, cuma ada namanya baru kan, wajar saja ada kesenjangan sedikit. Apa kata beliau? Innakum lataksuruna indal faza'i wa taqilu indat tama'i. Sungguhnya kalian wahai kaum Ansar berjumlah banyak ketika sedang ketakutan. Wa taqilu, dan kalian sedikit atau berpencar atau masing-masing indat tama ketika sedang senang. Wahai kaum Ansar, sungguhnya kalian sering berkumpul, tapi itu sayangnya terjadi hanya ketika sedang ketakutan. Ketika ada perang misalnya, ada berita yang menakutkan, baru bersatu, baru ya akrab. Tapi ketika ada senang, masing-masing. Orang yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Semestinya kata Nabi, kalau takut bersatu, senang juga bersatu. Sekarang kenapa takutnya hanya sekedar ketika ketakutan, ada serangan, baru bersatu. Ketika sedang senang masing-masing. Ini semestinya harus bersatu selama-lamanya, bagaimanapun keadaan kalian. Ini kan wajar pertama kali Islam. Sekarang kita lihat di sini, apa yang berlawanan? Taksurun dengan takilon, baza dengan tamak, seperti dua-dua. Itulah muqabalah namanya. Ya, itu muqabalah, contoh muqabalah yang dua-dua. Kemudian wa qala Khalid bin Safwan yasifu rajulan. Khalid bin Safwan berkata, menceritakan keadaan seorang laki-laki. Mungkin orang ini dianggapnya agak aneh, itulah agak aneh. Dia ceritakan kepada orang lain tentang keadaan orang itu. Orang ini mungkin sering menyendiri, ya, sering menyendiri, jarang bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Biasanya kalau orang seperti ini, apalagi baru kenal, orang agak aneh. Pasti banyak sangkaan yang macam-macam dengan orang ini. Karena baru kenal, murid baru misalnya, santri baru. Ketika ada satu yang punya sifat aneh, sering menyendiri, jarang bergaul, pasti orang merasa curiga, apa kira-kira? Kenapa orang ini sering sendirian, jarang berkumpul? Apa? Ketika ada orang seperti itu, pasti kawan-kawan yang lain banyak macam-macam dugaan mereka, banyak-banyak sangkaan mereka. Ada yang mengatakan, orang ini mungkin ya ada punya teman sendiri di sana, makanya jarang datang ke sini. Ada juga menyangka mungkin di antara kita ada yang tidak disenanginya, makanya dia jarang datang ke sini, mungkin juga. Macam-macamnya. Jadi ini kan aneh. Orang-orang menyendiri banyak sangkaan macam-macam dari orang lain. Ternyata semua sangkaan itu salah. Orang ini memang sifatnya memang sering sendirian. Apa katanya? Memang sifatnya mulai dari sudah lagi dari kecil jarang bergaul, jarang bergaul dengan orang lain. Makanya apa katanya? Laisa lahu sadiqun fi syarri. Tidak ada baginya teman ketika sedang rahasia. Tidak ada teman ketika sedang sendirian atau rahasia. Wal adun, juga tidak punya musuh ketika sedang alaniah, terang-terangan di tempat orang banyak. Memang wataknya sudah. Dia tidak memiliki teman ketika sedang sendirian atau rahasia. Dia juga tidak memiliki musuh di tengah orang banyak. Ternyata memang sifatnya begitu. Jadi yang disangka macam-macam tadi, semua sangka itu ternyata salah. Disangkanya punya musuh lah, punya teman sendirilah, ternyata sangkaan itu semua salah. Orang menyendiri memang wataknya memang sudah dari kecil begitu, pembawaannya dari sejak kecil. Jadi kata Khalid bin Safwan, orang itu tidak punya teman ketika sendirian dan tidak punya musuh ketika di tengah orang banyak. Itu aja. Mana sekarang muqabalahnya? Ada dua, sadiq dengan ado, sir dengan alaniyah. Itulah bertentangan, itulah muqabalah. Sekarang contoh yang lebih dari dua. Qala ba'dul khulafa man aqadathu nikayatul li'ami akamatu i'anatul kiram. Berkata sebagian khalifah, namanya tidak tahu di sini. Barang siapa yang adat aslinya duduk, itulah didudukkan atau direndahkan oleh tipu daya orang-orang yang tercela. Siapa yang direndahkan oleh tipu daya orang-orang tercela, disingkirkan orang tercela menyingkirkan dia. Akamatu, dia akan dibela oleh i'anatul kiram, pertolongan orang-orang yang mulia. Dia akan dibela oleh pertolongan orang-orang yang mulia. Kita yakin bila kebenaran pasti ada yang menolong.
Kata beliau, siapa yang direndahkan oleh tipu daya orang-orang tercela, orang iri, orang marah dengan kita, padahal kita baik, padahal kita tujuan kita benar, maka dia akan dibela oleh pertolongan orang-orang yang mulia. Lihat contohnya Nabi. Di Mekah beliau dihinakan, beliau dikucilkan, bahkan hendak dibunuh. Lihat di Madinah beliau lebih daripada seorang raja. Orang mulia banyak menolong beliau. Kita yakin itulah asal kebenar pasti ada yang menolong. Asalkan niat kita ikhlas. Sekarang mana di sini mukabalahnya? Akadat dengan akamat itu berlawanan. Nikayah dengan i'anah, nikayah tipu daya, i'anah pertolongan. Li'am dengan kiram, apa li'am? Orang tercela, kiram orang-orang mulia, itu kan. Ini adalah contoh yang lebih dari 2 kata. Ini contoh mukabalah. Mungkin dalam Quran banyak sekali ini. Lihat surah apa itu? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanusiruhu lil yusra. Wa amam bakhila wastagana wa kadzdzaba bil husna fasanusiruhu lil usra. Ya kan? Ini kan mukabalah. Dalam hadis Nabi, coba baca hadis Nabi tentang sifat jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kebalikannya, wa inal kadiba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Ya kan? Ini kan mukabalah. Semuanya bertentangan. Tidak lagi sendiri artinya di buku itulah. Mungkin kita akan panjang waktu di sini. Kemudian wa qala Abdul Malik bin Marwan, berkata Abdul Malik bin Marwan, ini tentang prinsip beliau. Apa kata beliau? Ini seorang khalifah dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Muhammad nafsi ala mahbubin ibtada'tuhu bi ajzin. Tidaklah aku memuji diriku, tidaklah memuji diriku atas mahbub, sesuatu yang disenangi. Ketika ibtada'tuhu ku awali dengan ajzin, apa? Dengan lemah. Aku tidak memuji diriku, tidak menganggap diriku hebat. Walaupun diraih itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ketika untuk awali dengan sesuatu yang lemah. Apa maksudnya? Apa yang menyenangkan contohnya? Misalnya keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kan menyenangkan. Atau nilai yang sangat tinggi dalam prestasi kita. Kemenangan, keberhasilan pasti menyenangkan. Cuma seandainya caranya kita kada jujur, orang kada tahu kita sebenarnya kada jujur, kita curang. Sekarang ketika kita paling tinggi nilai kita menang, apakah kita menganggap diri kita hebat kira-kira? Merasa kita biasa aja. Kita tidak memuji diri kita, walaupun orang memuji kita dalam hati biasa aja, karena kita tahu kita itu adalah cara yang curang, cara yang lemah. Makanya kata beliau, aku tidak memuji diriku walaupun diraihnya adalah menyenangkan. Ketika itu diawali dengan hal yang lemah atau bukan cara yang benar atau dengan cara yang curang. Ini kan aku tidak memuji diriku, tidak menganggap hebat. Walaupun orang memuji menyenangkan, cuma ketika aku tahu tidak jujur dengan caraku itu, aku tidak menganggap diriku hebat. Wala lum tuha ala makruhin, juga aku tidak mencela diriku atau makruh atau sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang mengecewakan. Ketika ibtada'tuha biasmen, ku awali dengan kekuatan. Aku tidak mencela diriku, itu kan kembali kepada nafsi. Ala makruh atas sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi atau mengecewakan, ketika ku awali dengan hasilnya dengan kekuatan. Ini kebalikannya. Ketika apa kira-kira yang mengecewakan, yang tidak disenangi, banyak kegagalan, nilai yang kada memuaskan, hasil yang tidak begitu menyenangkan, celaan orang, kan ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Cuma kalau kita awali dengan keberanian, kejujuran, kita pasti akan tidak mencelahkan diri kita. Malah itu yang keberhasilan yang hakiki sebenarnya. Jadi ketika gagal juga, cuma kita tahu kita itu jujur, kita tuh benar, murni, pasti kita tidak akan menyalahkan diri kita, pasti malah memuji. Dalam agama Allah tidak menghendaki kita berhasil, tapi kita berusaha, gitu aja. Jadi ketika kegagalan juga, aku tidak akan mencela diriku, kata beliau, ketika aku awali dengan sesuatu yang kekuatan. Jadi ini mana kira-kira mukabalahnya? Hamidah dengan lama yalumu, kan hamidah kan memuji, hamidah dengan lama yalumu, lum tuha itu kan. Kemudian mahbub dengan makroh, mahbub dengan apa tadi mahbub dicenangi, kalau makroh dibenci. Kemudian ajzin, apa ajzin? Lemah, kalau azmin kekuatan. Inilah itu mukabalah. Ini kan ini lebih menyenangkan daripada tibak lah. Jadi itulah mukabalah, kesimpulannya bertentangan, makna yang berlawanan, cuma ada aturannya.
beda dengan tibak. Kesamaannya dengan tibak tadi sama-sama pada maknanya bertentangan, berlawanan. Cuma bedanya kalau tibak cuma satu aja, mukabalah dua paling kurang atau lebih. Kalau tibak tadi letaknya kada menentu, kalau mukabalah bersusun. Itulah mukabalah. Ya, jadi contoh yang kita baca tadi kaidahnya jelas, setelah kaidahnya jelas, al muqabalatu ayu tabi makna ya ini awak aksara. Mukabalah dia datangkan lapas yang mengandung dua makna atau lebih. Suma yu'ta bima yuqabali zalik ala tartib, kemudian dia datangkan yang berlawanan dengan itu dengan bersusun. Contohnya tadi yang contoh dua makna, ada contoh satu dengan dua, kan dua makna berlawanan. Contoh yang lebih dari dua, contoh tiga dengan empat. Itulah mungkin mukabalah yang bisa kita sampaikan hari ini. Mungkin ini judul terakhir itulah, mungkin akan datang kita mungkin latihan apa gitu kan, melihat kondisi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.